Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur malam hari ini, saya tidak tahu untuk yang keberapa kalinya saudara dan saya kita merayakan Natal, yang pastinya berbeda-beda sesuai dengan usia umur kita. Saudara, ada yang mungkin baru merayakan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya ya saudara. Tapi yang saya yakini bahwa di dalam setiap perayaan Tuhan pasti punya maksud bagi kita semua dan rindu memberkati kita semua. Ada amin? Puji Tuhan. Malam hari ini tema yang akan menjadi sorotan kita adalah Jesus my everything. Coba sebutkan 1, 2, 3. Ternyata lidah rote, lidah alor, lidah sumba semua bisa mengucapkan ini kalimat. Luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya adalah Yesus segalanya bagiku. Itu adalah tema ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ingat bahwa tema tahun lalu itu diambil dari Lukas pasal 2 ayat 14, tema nasional ya. Lalu kemudian di tahun ini kita maju satu ayat di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Jadi setelah tahun lalu kita bahas ayat 14, ini tahun kita bahas ayat yang ke-15. Ditampilkan di layar LCD ayat Lukas pasal 2 ayat 15, dan kita akan membaca teks firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Lukas pasal 2 ayat 15. Ya, baik. 1, 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat inilah muncul tema nasional yang diberikan oleh PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia, dan juga KWI, itu orang Katolik punya, dan kita satu saudaraku tema yang sama, yaitu marilah segera ke Bethlehem. Itu adalah tema nasional. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita semua diajak pergi ke Bethlehem, saudara, tentu ayat ini tidak bermakna hurufiah. Saya ulang lagi ya. Kalau kita semua dikatakan marilah kita pergi ke Bethlehem, ini tidak bermakna hurufiah. Artinya bahwa saudara dan saya bukan lalu setelah Natal ini atau setelah perayaan bulan Desember ini kita semua cek travel, lalu kemudian kita booking tiket dan kita siap-siap mau pergi ke Bethlehem. Karena ini ayat mengatakan bahwa let's go to Bethlehem, pergi ke Bethlehem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu bukan yang hurufiah, tetapi kalau tema ini diangkat agar kita pergi ke Bethlehem, tentu kata kalimat ini bermakna simbolik atau bermakna rohani, dan ini yang saudara dan saya mau pelajari setiap kali kita merayakan Natal. Saya tidak tahu saudaraku sudah berapa kali di bulan Desember ini saudara menghadiri Natal dan tema ini saudara dengarkan. Tapi saya pastikan bahwa setiap hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan dan dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan tema ini, Tuhan pakai dengan luar biasa, sehingga membukakan rahasia-rahasia kebenaran buat kita tentang apa itu Bethlehem, kenapa kita disuruh pergi ke Bethlehem. Dan saya percaya kita menemukan makna-makna rohani yang membuat rohani kita semakin lebih bertumbuh di dalam Tuhan karena tema yang luar biasa ini. Ada amin? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sendiri menyoroti tema ini dengan Jesus my everything. Artinya saudara terkasih dalam Tuhan, kita ke Bethlehem,
karena sekali lagi dikatakan ada yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana tidak lain adalah Kristus Tuhan yang lahir. Dan siapakah Kristus Tuhan itu? Ayat yang sebelumnya di sana dikatakan juru selamat dunia. Itu berarti saudara, dia segalanya dalam hidup ini. Tanpa dia tidak ada satupun yang berarti. Jesus is my everything. Beri tepuk tangan yang terbaik buat dia. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita belajar tentang kota Bethlehem, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menemukan ada banyak ayat yang bicara soal Bethlehem. Tapi saudara, kita mesti tahu bahwa Bethlehem itu ada dua, ya. Ada Bethlehem di Gilgal dan ada Bethlehem di Efrata. Nah, yang dibicarakan di dalam Bethlehem ini, saudara, atau Lukas 2 ayat 15, ini bukan Bethlehem Gilgal, tapi Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata adalah tempat di mana Yesus lahir. Bethlehem Efrata adalah tempat di mana Kristus lahir di sana. Kalau saudara baca kitab Yosua pasal 9, kita menemukan ayat yang bicara tentang pembagian tanah-tanah suku Yehuda. Ya, saudara, suku Israel, 12 suku, mereka dapat pembagian tanah, dan yang dapat bagian Bethlehem itu adalah suku Yehuda. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nah dari Bethlehem Yehuda ini atau Bethlehem Efrata inilah Sang Mesias lahir. Saudara, sebelumnya Bethlehem bukanlah kota yang hebat. Bethlehem adalah kota yang terkecil di antara kota-kota yang lain. Sesuai dengan kitab Mika pasal 5 ayat 2. Perhatikan teks ini. Kitab Mika pasal yang kelima ayat yang kedua. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang apa? Terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Jadi saudara, semua yang dapat pembagian tanah, suku yang paling kecil Bethlehem, Yehuda Efrata, inilah suku Yehuda. Mereka dilihat sangat kecil, tidak terpandang. Mereka bukan apa-apa dalam pandangan orang-orang Israel di sebelah suku yang lain. Karena Efrata, Bethlehem bukan kota besar, tapi cuman kota kecil. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kota kecil ini berubah drastis setelah 650 sampai 700 tahun. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah nubuatan kitab Mika pasal 5 ayat yang kedua itu, kota ini mulai mengambil suatu posisi yang sangat penting. Kenapa? Karena ada nubuatan Mika yang mengatakan bahwa dari suku terkecil ini akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Waktu Mika mulai menyerukan ini 700 tahun sebelum Mesias datang, atau 650 tahun sebelum Kristus itu lahir di Bethlehem, kota ini mendadak, saudara terkasih dalam Tuhan, menjadi kota yang terkenal, cukup viral, kota yang saudaraku mulai diketahui oleh banyak orang. Kenapa? Karena ada nubuatan akan lahir seorang pemimpin yang luar biasa, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, dan ini nubuatan tentang Sang Mesias yang akan lahir itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, akhirnya Matius mencatat begini. Mari kita lihat pasal yang kedua dari ayat 6. Matius pasal 2. Perhatikan ayat 6. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Matius pasal 2 ayat 6. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau, jemaat sekali mulai baca ayat ini. Engkau, 1, 2, 3. Perhatikan sampai situ dulu. Nah, orang kalau baca Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sondes perhatikan baik-baik, dong pikirin ayat, dong batabrak. Tadi di Mika bilang apa? Kota ini terkecil di antara kota-kota lain. Kok kenapa? Di Matius bilang sekali-kali bukan yang
Bukan yang terkecil. Berarti Mika yang salah kok Tius. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang mulai bilang Alkitab palsu karena Mika omong lain, Tius omong lain. Iya, karena mereka tidak mengerti sejarah bagaimana dari Mika sampai ke Matius. Mereka tidak tahu bagaimana Bethlehem 700 tahun yang silam dibandingkan Bethlehem di Matius pasal 2. Berbeda jauh, karena nubuatan itu telah menyebar di seluruh daerah bahwa di daerah Bethlehem akan lahir Sang Juru Selamat dunia, Raja di atas segala raja, Tuhan yang luar biasa itu kita. Makanya itu kota tuh jadi hebat. Sampai sekarang kotong semua kenal tuh kota. Padahal awal Kiciana senadap apa? Saudara terkasih dalam Tuhan, dia ini cuma kota persinggahan. Disebut Bethlehem dari dua suku kata, Bet dan Lehem. Bet itu artinya rumah, Lehem itu roti. Ya. Jadi Bethlehem itu artinya rumah roti. Kenapa disebut rumah roti? Saudara, anggap saja Bethlehem ini model ke Esau. Ya. Jadi kalau potong mau pisoe, itu mesti nggak di Esau. Nah, Bethlehem itu begitu. Tempat persinggahan orang duduk makan minum, ya, orang siap perbekalan untuk nanti jalan lagi, itu Bethlehem. Makanya disebut Bethlehem, ini rumah roti. Orang semua suka pergi di situ, orang semua tertarik pergi ke situ untuk saudaraku menyiapkan hidangan makanan dalam perjalanan mereka. Itulah Bethlehem. Dan ini bukan sesuatu kebetulan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Yesus lahir di tempat itu karena saudaraku, dialah roti kehidupan, dialah yang dibutuhkan, dialah yang menjadi segalanya. Jesus my everything. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah Bethlehem. Tanya samping kiri kanan, mau pergi? Ya, siapa yang mau pergi? Malam ini kita harus pergi ke Bethlehem. Amin. Saudara, kalau kita pergi ke Bethlehem, sama seperti Kristus membuat kota itu menjadi besar, sama seperti Kristus telah membuat kota yang tidak ada apa-apa itu sekarang menjadi apa-apa. Kalau kita pergi ke Bethlehem, kita akan mengalami dampak Bethlehem. Karena itu saudara terkasih, bagi saya tema tahun ini, tema yang luar biasa. Mari kita pergi ke Bethlehem. Artinya kita yang mungkin kecil, kita yang terbatas, kita yang suka pesimis, kita yang rasa diri rendah, kita yang rasa diri tidak punya apa-apa. Tapi kalau engkau punya Yesus di dalam hidupmu, Dia segalanya, Dia segalanya, Dia segalanya yang buat hidupmu akan menjadi berarti, menjadi is the best, menjadi luar biasa, menjadi hebat, karena ada Kristus yang lahir dalam hidup saudara. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan dibolok saja ke Bethlehem dong. Ya, jangan di Tanosa, jangan di Namosain sa, jangan di Sikumana sa, jangan di Oipura sa, mesti pi Bethlehem. Kalau lu sana pi di Bethlehem, lu akan rasa diri macam ke orang yang sana ada apa-apa, rasa diri selalu rendah, rasa diri selalu tidak berguna, rasa diri selalu pesimis, rasa diri selalu kurang, rasa diri ke orang sana anggap, orang anggap enteng. Itu karena kau tidak pergi ke Bethlehem dan tidak ketemu Yesus di sana. Tapi malam ini kita semua ajak ke sana sekali lagi supaya terjadi transformasi, perubahan akan terjadi atas hidup kita semua, dan kita menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Itulah Bethlehem. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kalau kita pergi ke Bethlehem secara rohani, tidak perlu beli tiket. Ya, cukup ada tindakan-tindakan iman. Yang ini yang saya mau ajak kita untuk belajar dari firman Allah ini, supaya benar-benar kita keluar dari zona kita sekarang.
Atau kita boleh katakan saya tinggalkan Bethlehem yang lama. Bethlehem yang belum mengalami nubuatan apa-apa. Karena kota Bethlehem itu didirikan tahun 1250 sebelum Masehi. 1250 sebelum Masehi sampai di tahun saudaraku Yeremia menubuatkan lalu sampai kepada penggenapan, itu kan cukup jauh, 1000-an tahun. Baru itu bisa jadi hebat itu. Kalau bukan Yesus tidak bisa. Ya. Dan saya mau bilang malam ini, kita mesti keluar dari zona 1250 tahun yang lalu. Kita mesti keluar dari zona 700 tahun silam sebelum nubuatan ini dikumandangkan. Kita harus sekarang sudah keluar dan pergi dan berada di Bethlehem. Bilang samping kiri kanan, jangan nyaman di Bethlehem yang lama. Ya, jangan nyaman, saudara. Keluar dan pergi ke Bethlehem yang baru. Makanya ayat ini mengatakan, Lukas pasal 2, perhatikan ayat 16. Kita perhatikan ini dulu ya. Ayat 16, perhatikan ya. Lalu mereka lah cepat. Kok Bethlehem ini beda nih. Dulu betul hanya dengar Mika omong, betul hanya dengar ahli Taurat tuh mulai baca kiri kanan di Alkitab. Betul kok sonde nih. Yesus lahir di Bethlehem. Wih, sekarang ternyata berita sorga ini digenapi. Saya tidak mau lama-lama. Saya tidak mau tahan-tahan. Saya mau cepat berangkat ke Bethlehem. Amin. Karena dong sudah tahu, ini Bethlehem susun jadi rumah roti lain. Ini Bethlehem bukan hanya jadi tempat persinggahan lain. Oh, Yesus lahir di sana. Siapa mau lama? Bilang samping kiri kanan, kalau kamu lama-lama kamu kampungan terus. Ya, karena kamu mainnya cuma di Bethlehem lama. Pergi cepat ke Bethlehem baru. Supaya dapat Kristus di sana. Nah ini saudara, beberapa hal yang kita mau pelajari pada malam hari ini. Ya, kembali ke ayat pokok kita, Lukas pasal 2 ayat 15. Perhatikan teks ini. Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Perhatikan malaikat-malaikat ini punya peranan penting dalam cerita Bethlehem. Ya, gembala-gembala itu. Perhatikan, gembala-gembala itu tidak ada orang Majus. Ingat baik-baik. Jadi bikin drama tuh jangan gabungkan gembala dan orang Majus jalan sama-sama. Itu salah. Iya. Tidak ada gembala sendiri pi di Bethlehem. Orang Majus son pi Bethlehem. Orang Majus itu nanti Yesus kira-kira umur sudah 2 tahun baru dong datang ketemu. Karena dong pun jalan jauh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi yang pergi ke Bethlehem itu cuman gembala-gembala. Maka bikin drama, gembala masuk dahulu. Orang Majus tinggal tahan. Nanti kalau su besar, su 2 tahun, su mulai lari-lari sedikit, itu baru orang Majus masuk. Ini kan penting, kita mesti belajar Alkitab tuh mesti cermat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan jelas, seorang gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat, ini garis bawahi, apa yang terjadi di sana seperti, ini kalimat penting, ini berkaitan dengan malaikat-malaikat dari sorga tadi, seperti yang diberitahukan Tuhan. Jadi Tuhan pakai malaikat-malaikat itu tinggalkan sorga, datang ke padang Efrata, ketemu gembala-gembala, lalu kemudian memberitahukan tentang apa yang jadi pesan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, gembala-gembala tidak akan pernah sampai ke Bethlehem kalau tidak ada malaikat-malaikat yang diutus Tuhan untuk memberitahukan tentang kelahiran Sang Juru Selamat di Bethlehem. Gembala-gembala tidak akan mengalami yang namanya transformasi,
perubahan. Gembala-gembala tidak akan pernah mengalami yang namanya Bethlehem baru kalau mereka tidak dengar pesan yang diberitahukan malaikat Tuhan kepada mereka. Saudara yang terkasih, ini berita penting untuk kita sampai kepada Bethlehem. Dengarkan baik-baik jemaat Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen jalan di tempat, tidak bisa sampai ke Bethlehem. Jadi orang Kristen stagnan, tidak berubah dari tahun ke tahun. Kenapa dia hanya di Bethlehem yang lama? Karena dia tidak mendengarkan pesan dari Tuhan yang disampaikan lewat malaikat-malaikat Tuhan. Dalam bahasa Alkitab, saudaraku, dikatakan angel, itu artinya utusan-utusan Tuhan. Siapakah utusan-utusan Tuhan hari ini? Bukan lagi malaikat dari surga, tapi gembala-gembala sila, para penginjil, pemberita firman Allah, kota-kota yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan datang untuk memberitakan Bethlehem. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Ini pesan yang seringkali diabaikan. Ini berita yang seringkali tidak diperdulikan. Makanya orang tidak sampai di Bethlehem, meskipun sudah tahu ada Bethlehem. Dan itu terjadi. Kelompok ahli Taurat tahu ada Bethlehem. Bahkan dong tahu lebih dulu sebelum gembala-gembala mangkali tahu dari malaikat-malaikat. Kok sudah tahu? Kurang hari-hari belajar Alkitab nah. Tapi mereka tidak pergi ke Bethlehem karena mereka tidak meresponi berita dari Tuhan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penyakit lama yang sering kali bikin orang Kristen jalan di tempat terus-menerus. Rohaninya tidak naik-naik. Rohaninya dari tahun ke tahun rayakan Natal, dari tahun Antoni sampai ini tahun begitu sah. Kenapa? Ya karena son suka dengar pesan Tuhan. Pak Yandri bilang, kau tuh ada khotbah doa bilang, Brenebon suka panas kolo. Dong urus Brenebon. Ya karena mana iman mau pindah dari Bethlehem. Kok Brenebon yang dong urus? Ada pemberitaan Injil. Saya temukan beberapa kali hadiri perayaan Natal. Sesuara di luar sesondengar lain. Yang lain batas sibuk yang tidak jelas-jelas. Makanya perayaan Natal cuma seremonial doang. Soalnya bikin ada perubahan apa-apa dalam hidup itu orang. Yang tukang mabok tetap tukang mabok. Yang tukang selingkuh tetap tukang selingkuh. Yang main perempuan tetap main perempuan. Kalau hidup model begini karena dengar firman soalnya bagus no? Makanya soalnya sampai Bethlehem. Kalau dia pergi Bethlehem selingkuh dia suka tinggal lama. Amin. Bilang samping kiri kanan itu orang tidak ada di sini. Kalau dia sungguh-sungguh dengar pemberitaan firman, dia tadi tidak jadi Kristen model begitu. Tapi saya ulang lagi, berapa banyak orang yang mau dengar pesan malaikat? Mari saya berikan saudaraku perbandingan ya. Setelah ini gembala-gembala ini ketemu Yesus, dong jusontan mau ngomong kasih tahu di yang lain. Yang lain kan sudah ketemu malaikat toh. Tapi Tuhan utus lah ini gembala-gembala. Lihat ayat 18, Lukas 2, tampilkan. Lukas pasal 2 ayat 18. Lukas 2 ayat 18. Perhatikan teks ini ya. Lukas 2 ayat 18. Mari sama-sama jemaat. 1, 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi mereka tidak pergi ke Efrata, Bethlehem. Dan cuma takujus. Kita lalu. Kristen banyak nih model begitu. Dengar firman tuh sampai diheran-heran sah. Percaya sonde. Yang namanya percaya tidak, makanya hidup tidak pernah beranjak. Orang tuh jangan heran sah.
Dengar khotbah itu jangan heran saja, tapi dengar kebenaran firman Tuhan. Itu bunuh, respon, tindakan, ya, perkataanmu itu ya dan amin. Benar, aku harus lakukan apa yang engkau kehendaki. Itu orang yang akan pergi ke Bethlehem dan mengalami perubahan dalam hidupnya. Beri tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Tapi kalau sote cuman heran-heran, mati binasa semua. Lihat ya, Matius pasal 2. Tampilkan ayat 16. Matius pasal 2. Sudah lihat, hanya heran-heran ini mati habis. Kalau dengar firman hanya heran-heran, lu binasa. Dia ngomong ini, sana sembunyi-sembunyi. Lihat, Matius 2 ayat 16. 1, 2, 3. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu. Jadi setelah 2 tahun gembala-gembala dong omong, ini orang-orang di Bethlehem cuma nganga-nganga sah. Ya, cuman heran-heran sah, dong sana ambil tindakan untuk terima Yesus. Apa yang terjadi? Lihat itu ayat mengatakan, lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya. Kas mati dong semua. Tuhan pakai Herodes. Ini manusia dong, ngomong Injil saya dengar, kesabis. Bilang samping kiri kanan. Kasih itu kadang-kadang tabakar. Amin. Ya, kalau sudah dengar firman ulang-ulang kepala batu terus tuh. Tuhan bilang bunuh habis, bunuh. Maka terjadilah ratap tangis. Alkitab berkata di Bethlehem dan sekitarnya, karena semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah habis dibunuh oleh Herodes. Bukan sorak-sorai, bukan sukacita, bukan glory, haleluya, bukan puji Tuhan, happy new year, merry Christmas and happy new year, bukan. Tapi dong semua bilang, hidup mau susah begitu, maka jangan dengar firman. Atau mau yang bahagia? Kalau mau bahagia, dengar firman dan pergi, ambil tindakan. Cepat, hidupmu pasti diberkati Tuhan. Luar biasa. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Ini hari-hari ini botong mesti mulai bakar botongku hidup dengan suka terhadap kebenaran. Ya saudara, karena hari-hari ini banyak orang susun suka dengar khotbah, dong suka lagi. Suka. Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang satu saya mau dengar khotbah tuh. Ya. Dengar terus mau respon. Itu justru banyak. Dan memang Alkitab sudah menubuatkan. Ya. Alkitab sudah bicara bahwa memang orang suka dengar kabar baik. Roma pasal 10 ayat 16. Perhatikan. Roma 10 ayat 16. Tampilkan. Perhatikan ini. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Siapa Tuhan? Itu mulut babusa satu, siapa mau percaya dia? Paulus bilang itu peleter satu, putar balik, siapa mau percaya sama lu? Lain orang, padahal ini kabar baik, kabar sukacita, mari buat pi Bethlehem, dapat baik. Ya saudara terkasih dalam Tuhan, tadi besok jelaskan tuh kota yang jadi apa-apa Tuhan rubah hanya karena Jesus my everything. Karena Yesus saja segalanya. Lalu firman datang dan bilang, mari kau potong sama-sama nikmati itu kota, alami itu Bethlehem. Orang selalu mau, dan lebih suka ada di neraka. Saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa orang tidak suka terhadap pemberitaan Injil? Kenapa orang tidak mau terima kabar baik ini? Dengar baik, saya mau tunjukkan beberapa ayat ini. Saudara perhatikan. Yang pertama, 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Tampilkan mulai. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Mulai. Perhatikan ayat ini. Ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Nah, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Ini orang mau terima kabar baik karena omong putar balik itu.
memang dong mau mati binasa toh. Jadi dong anggap pemberitaan Injil itu bukan sesuatu yang penting. Pemberitaan firman Allah, kabar sukacita, kabar baik, bukan hal yang itu cuma hal bodoh. Maka bagi orang-orang ini, saudara terkasih dalam Tuhan, mereka anggap mereka lebih pintar dari Tuhan. Lihat ayat 19, 20, 21. Perhatikan, saudara terkasih dalam Tuhan, karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Jadi kenapa dong anggap salib itu bodoh? Karena dong anggap dong logika lebih masuk akal. Khotbah apa? Saudara, mujizat, dosen percaya. Khotbah yang soal apa yang Tuhan Yesus buat, yang soal mau selamat masuk surga, dosen percaya karena merasa dong pun diri lebih pintar. Ayat 20, perhatikan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia itu menjadi kebodohan? Justru Tuhan balik. Lu bilang pemberitaan Injil itu yang bodoh, maka lu yang sebenarnya Tuhan akan bikin lu jadi bodoh. Makanya sudah lihat, orang-orang yang tidak suka firman Allah, dong tuh model kebodoh-bodoh. Sungguh. Uang banyak ke bodoh-bodoh. Orang uang banyak tuh kalau lu pintar, ya toh, jangan harba biru. Tapi uang banyak bodoh-bodoh. Karena bodoh-bodoh, sudah terkasih lihat. Dia mulai pakai uang untuk cari wanita idaman lain. Itu kan bodoh toh. Akhirnya jadi bodoh. Karena anggap Injil itu kebodohan. Maka Tuhan bikin dia jadi bodoh. Bilang samping kiri kanan, dan Tuhan jangan sok pintar. Dia bikin lu pun pintar jadi bodoh. Saudara belum lihat orang-orang yang rasanya betul Tuhan hajar dong ke gila-gila mengong tuh. Ya, saudara main-main. Makanya betul dan Tuhan Allah, kalau Tuhan bicara lebih baik kau rendah hati. Tuhan, apa yang Tuhan mau, Tuhan bicara buat saya. Karena saya butuh Tuhan, saya butuh firman sebagai pelita terang dalam hidup saya. Orang yang hebat sama ke Daud, mas omong begitu. Teo toh, dengar dulu, Daud, dia hebat, tapi dia masih bilang firmanmu pelita dan terang bagi jalanku. Dia berhikmat, dia pintar, dia orang luar biasa. Tapi dia bilang Mazmur 119 ayat 105, firmanmu itu pelita dan terang bagi jalanku. Tanpa firmanmu beta habis. Salomo orang pintar, dia bilang, saudaraku, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujung menuju maut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Salomo pintar, tapi dia bilang begini, Amsal 3 ayat yang kelima, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada siapa? Tuhan, maka dia akan luruskan jalan. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, saya butuh Tuhan bicara kepada saya. Ini penting, saudara. Maka siapapun kotong, kalau kotong datang ibadah, kotong datang gereja, siapapun kotong jangan angkat diri dan Tuhan Allah. Ya, jangan. Kalau Tuhan lagi omong bicara apa, dengar Bapak. Jangan bikin diri kehebat-hebat. Aku kan S1, S2, S3. Iya betul, lu S. Tapi itu S tidak berlaku di dalam hadirat Tuhan ketika Tuhan bicara. Anda mesti dengar. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan berarti beta omong bahwa kita tak usah sekolah. Sekolah mesti jadi lebih pintar lah. Tapi ingat, tidak boleh pakai kepintaranmu, pengertianmu lalu bersandar kepada itu. Pakailah firman Allah sebagai sandaran hidupmu. Pakailah firman Allah sebagai pelita dan terang bagi jalanmu. Itu yang Tuhan mau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kita ini mesti belajar terus. Tambah hari tambah pintar, tapi tambah pintar bukan tambah sombong. Ada pepatah mengatakan kan, padi itu kalau semakin berisi dia apa? Dia angka merunduk, bukan dia begini. Ya.
Tapi kadang-kadang Tuhan mulai angkat kotong mulai lupa diri. Kotong mulai lupa diri. Yang kotong anggap firman sudah jadi penting lah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan saya ketemu orang ada yang bilang begini sama saya. Bilang, Pak Pendeta, sekarang itu kalau khotbah tuh jangan lama-lama. Karena kita semua sudah mengerti firman Allah. Saya tanya, lu hafal satu ayat saya dalam kitab Kejadian, coba. Bapak kalau Kejadian beta gak lama. Ayo lu. Lu pumpuku dagang minta ampun. Orang tuh semakin pintar, semakin rendah hati, semakin belajar dari Tuhan. Semakin belajar dari Tuhan Allah. Semakin. Sudah terkasih dalam Tuhan. Paulus itu kan orang pintar. Tapi sudah lihat dia paling rendah hati. Dia belajar banyak. Sampai dia tulis surat paling banyak dari semua rasul. Saya baru pulang dari Wetar. Dalam pekabaran Injil, saudara. Selesai saya khotbah. Saya khotbah cukup lama, 1 jam lebih juga, saudara. Saya turun lalu Master bilang begini. Your message is very, very good. Oh yes. Pokoknya beta justru tahu ya yes. Hasil beta itu arti apa? Dia bilang, kenapa tadi? Ya tidak panjang sedikit. Kamu kenapa pas-pas saja? Kita masih suka dengar. Master, General Manager PT Tembaga, doi Tepua. Tapi dia masih rendah hati dengar firman. Kita ini apa? Manager office juga tidak. Anak-anak Tuhan, firman penting karena firman bawa kita ke Bethlehem. Firman penting, firman bawa kita sampai pada Kristus yang merubah hidup kita. Siapa bisa rubah tempuh hidup? Siapa? Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba beta ngomong, cuma 1 orang baik. Datang 3-4 orang datang dan pegang tangan beta dong bilang, Papa kau bacaan marenti beta kau suka dengar firman, kau duka suka dengar firman. Saya bilang, beta pulang tapi firman sudah pulang. Alkitab masih ada. Sebab ada saat di mana orang cari firman dan orang tidak mendapatkan. Tapi ini saat di mana saudara menemukan kebenaran. Kebenaran masih bisa ditemukan hari-hari ini. Maka rasa haus dan lapar, Yesus katakan dalam Matius 5 ayat 6. Lapar dan haus akan kebenaran itu penting sekali. Sebab dengan lapar dan haus akan kebenaran, saya ulang, kita semua dibawa ke Bethlehem. Rumah roti, rumah kesukaan, rumah perubahan, rumah transformasi, rumah kegerakan ada di Bethlehem. Amin. Anak-anak Tuhan, mari ya. Ajakan PGI ini ajakan Tuhan. Ini PGI lagi diutus sama seperti malaikat surgawi yang diutus Tuhan menyampaikan pesan ini. Mari kita pergi ke Bethlehem. Saya mau dengar berita itu. Sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya mau merendahkan diri dan mendengar apa yang Tuhan katakan kepada saya. Sebab tanpa terang firman Allah, saya akan tersesat. Tapi kalau saya berjalan dalam terang firman Allah, hidupku akan semakin terang hingga rembang tengah hari. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Itu penting buat kita pulang dari tempat ini semangat dengar firman. Di mana saja, di gereja, di mana saja. Mau di Gemit, mau di Pantai Kosta, di GBI, di GSJA, dengar firman dengan semangat. Bila perlu kalau ada pendeta khotbahnya 15 menit, Anda selesai langsung protes. Pendeta, jangan 15 menit dong. Masa aku baru baca ayat habis amin? Gaji mahal-mahal lagi begini? Boleh. Kenapa tidak? Untuk kepentingan rohani. Saya lapar Pak Pendeta, tapi saya datang kok tidak dapat apa-apa. Tolong bicara lebih tajam. Saya siap untuk mendengarkan. Itu orang yang mau pergi ke Bethlehem. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Jangan model kayak
Yang baulat-baulat bertobat ini malam. Yang suka kunjungi WC tidak ada ujung pohon itu, yang bocor semua itu, kincing tidak tahu aturan, bertobat ini malam. Ya. Orang kincing itu pakai aturan. Ada orang suka sekali berdiri di muka WC kalau pas di gereja. Dengar firman kok kamu ke WC terus. Itu memang setan sengaja bikin bocor sana. Karena setan tahu kalau lu dengar firman lu pi Bethlehem. Maka setan bikin bocor. Maka mau datang tuh Tuhan, aku berdoa, aku sumbat di dalam nama Yesus. Waktu pemberitaan itu jangan ada bikin meta pindah kiri pindah kanan. Doa begitu. Setan-setan yang suka bikin bocor di hari Minggu dalam nama Yesus. Ya, itu setan lebih parah dari suangi di Tampalaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu pesan pertama supaya kita sampai Bethlehem. Kedua, mari kita perhatikan Alkitab kita ya. Saudara, Lukas pasal 2. Ya, tadi dikatakan seperti yang diberitahukan Tuhan. Apa yang diberitahukan Tuhan? Ayat 10. Lukas pasal 2. Perhatikan ini. Lukas pasal 2. Lalu kata malaikat kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu, cepat sambung, kesukaan besar. Saudaraku, besar di dalam teks ini itu berbicara tentang bobot, nilai, kualitas yang tak ada taranya, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita bicara soal kesukaan, itu banyak sekali sumber-sumber kesukaan. Orang biasa bilang kalau ada duit kita senang. Orang biasa bilang kalau kita tidak ada masalah kita senang. Orang biasa bilang kalau kita ada di tempat-tempat yang saudaraku exciting, yang luar biasa, enak sekali kita menikmati pemandangan, view yang luar biasa. Orang saudaraku, itu betul, itu juga kesukaan. Tapi itu kesukaan yang kualitasnya kecil, kualitasnya semu, kualitasnya bisa pudar, kualitasnya tidak bertahan. Tapi Kristus Tuhan yang datang di kota Bethlehem Efrata, Dia memberikan kepada kita kesukaan besar yang tidak didapat di dalam dunia ini. Ada amin? Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau orang tidak ke Bethlehem, rugi banget. Ya, sedikit-sedikit pakai Jakarta lah. Rugi pol. Ya saudara, kok ada yang ditawar lebih berkualitas, lu mau bertahan di yang selalu berkualitas. Ada yang ditawarkan punya nilai begitu tinggi, loh kok kita mau dinilai rendahan? Anak-anak Tuhan, bukankah hari-hari ini yang dicari oleh orang-orang dunia yaitu kesukaan? Semua orang merindukan yang namanya kesukaan. Semua orang membutuhkan yang namanya kesukaan. Tapi berapa banyak orang Kristen yang mengambil jalan salah. Mereka tidak ke Bethlehem, mereka ke tempat yang lain. Yang tadi saya sebutkan, mereka cari harta tambah banyak, mereka cari duit tambah banyak, mereka cari segala kesukaan tambah banyak, dengan tujuan supaya hidup bisa happy. Saudara, tokoh terkenal yang namanya Salomo pernah ada di posisi itu. Salomo dalam kesaksiannya dalam kitab Pengkhotbah, saudara terkasih dalam Tuhan, saya selalu bilang Salomo itu hidup dalam 3 periode. Periode pertama, periode takut Tuhan. Periode kedua, dia ancor-ancoran, gila-gilaan. Yang periode ketiga bertobat. Saudara terkasih. Nah, waktu bertobat itu tulis Pengkhotbah.
Waktu bertobat itulah dia sadar. Dia pun masa tengah, masa yang parah, masa yang penuh hedonisme, masa yang penuh dengan kesukaan dunia. Dia sadar, oh ternyata semua usaha menjaring angin. Makanya kalau saudara baca kitab Pengkhotbah, kalimat terkenal sia-sia, sia-sia, sia-sia semua yang ada di bawah langit ini. Ada amin? Ada amin? Baju terakota ini sia-sia. Celana putih yang geng sia-sia. Tidak ada semua, tidak ada arti. Kalau tanpa Yesus, tidak ada utusan apa-apa ini. Ini bukan sumber kesukaan kita, anak-anak Tuhan. Makanya jangan salah jalan. Makanya Tuhan bilang, "Hei, mari pergi Betlehem." Nah, sudah tahu tuh gembala-gembala ini masalah berat. Gembala-gembala itu ada pada derajat orang Israel, itu setara dengan orang-orang berdosa. Gembala-gembala, ya. Dia gembala, pezina, perampok, itu dong disetarakan. Ini manusia tidak ada guna ini, gembala-gembala. Saudara bayangkan ini hidup model begini. Dalam pandangan, meskipun mereka bukan pembuat dosa, tapi dalam pandangan ahli Taurat, orang Farisi itu setara. Ini orang senang anggap sama sekali ini. Karena Tuhan. Tapi ketika mereka dengar, aduh ini sukacita yang luar biasa. Son ada yang pernah ajak betong untuk dapat sukacita yang besar model kayak begini. Tapi ada dia yang datang dari surga yang berkata, let's go to Bethlehem. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, cari doi. Jangan lupa cari Tuhan. Ya. Doi banyak sana ada Tuhan, lu stres tiap hari. Tidur senyenyak, balik kiri, balik kanan. Sudah terkasih dalam Tuhan. Otak batap putar kiri kanan. Sana ada Yesus sangat suka cita. Kalau kitab ngomong nah. Siapa mau lawan ini Alkitab? Kecuali Alkitab bisa ngomong. Saya suka beri kesaksian cerita yang kita semua mungkin suka nonton ya di YouTube dan lain sebagainya. Saudara, seorang yang sangat terkenal yang namanya Marilyn Monroe, artis tahun 80-an, artis kaya raya, ketemu dengan pendeta Billy Graham satu kali. Lalu Billy Graham bilang begini, kamu perlu Yesus. Saudara, waktu Marilyn Monroe dengar bilang, kamu perlu Yesus, Marilyn jawab, bilang begini, Yesusmu simpan tahan. Kok dia rasa dia hidup kurang apa? Untuk apa Yesus lagi? Yesus terlalu senang. Tapi sudah dalam kacamata hamba Tuhan Billy Graham, dia tahu Tuhan sedang bicara kepada dia untuk menawarkan Yesus buat si manusia itu. Tapi dia menolak Yesus. Padahal dia sedang membutuhkan kesukaan besar. Karena tiap hari dia hidup di dalam, saudaraku, obat-obat terlarang, stres tingkat tinggi. Saudara, dan akhirnya 1 minggu setelah dia menolak Yesus yang ditawarkan oleh Billy Graham, dia ditemukan meninggal dunia di apartemennya sendiri karena overdosis obat terlarang. Siapa tidak kenal dia? Semua orang tahu. Tetapi sekali lagi, tidak ada kesukaan besar di dalam hartamu. Tidak ada kesukaan besar dalam popularitasmu. Tidak ada kesukaan besar di dalam pangkat jabatan apa yang saudara dan saya punya. Tidak ada. Kesukaan besar itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Amin. Bilang sama-sama, Jesus my everything. 1, 2, 3. Segalanya Tuhan. Engkau segalanya. Saudara, kalau melihat itu dan merenungkan hidup ini, rasanya mau menangis di hadirat Tuhan. Tuhan, aku bersyukur ada di Bethlehem. Masalah yang aku hadapi banyak, tantangan yang aku hadapi tidak sedikit, tapi aku bersyukur ada di Bethlehem. Tuhan kasih kesukaan yang tiada taranya. Amin. Saudara yang terkasih,
Tahu toh si Nunung gendut itu? Dia kalau melawak kita semua ketawa terpingkal-pingkal. Tapi sudah tahu, dia juga tidak mendapatkan sukacita. Buktinya, dia juga kan pernah ditangkap. Terjebak dengan narkoba. Tesi, pelawak yang terkenal. Kita pikir dong itu sukacitanya tapoa sampai kita juga terima dong pun sukacita. Tahu-tahu dong pun dalam popok habis, ancor dalam. Anak-anak Tuhan, mari kita semua ada di dalam Tuhan. Ada amin? Karena sukacita sejati hanya ada dalam Tuhan. Lihat ini Filipi 4 ayat 4. Filipi pasal 4 ayat 4. Tampilkan Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam apa? Sekali lagi kukatakan apa? Sukacita dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan sukacita sementara. Di luar Tuhan sukacita semu. Terakhir potong hancur, terakhir potong hidup merusak, potong hidup jadi sonebat betul. Ya karena sukacita dengan dunia. Saudara bisa bandingkan Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 tentang orang kaya yang tiap hari bersukaria dalam kemewahan, hancur hidup. Kalau mau model begitu, tak usah pakai Tuhan, pakai uang. Kalau mau seperti Lukas 16 ayat 19, tak usah peduli Tuhan. Cari uang, cari pangkat, cari harta. Anda akan jadi orang-orang yang sukacita. Tapi sementara dan semu. Nanti aku akan menderita selama-lamanya. Aku tidak mau, lebih baik di dalam Tuhan. Sukacita yang diberikan kepada kita, damai sejahtera yang diberikan kepada kita, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil sukacita itu dari hidup kita sekalian. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Bagian kedua kita tutup dengan Yohanes 14 ayat 27. Kita bacain ayat bersama-sama, ayat terkenal buat kita semua. 1, 2, 3. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tepuk tangan untuk ayat firman Tuhan ini. Enak. Saudara terkasih dalam, makanya hidup dalam Tuhan tuh slow, ya, slow. Tensi darah normal terus. Meskipun makan daging non-stop. Jangan tensi, darah sunai. Darah sunai. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang mungkin masalah medis. Tapi kemungkinan yang kedua, memang jiwa son tenang. Otak son tenang. Pikiran son tenang. Susun makan daging, puasa juga darah tetap naik terus. Oh itu lebih parah. Itu dia pun jiwa hancur berat itu. Anak-anak Tuhan, hiduplah di dalam Tuhan. Maka sukacitamu adalah sukacita yang besar. Ada amin? Sama-sama bilang, let's go to Bethlehem. Satu ketiga. Beta semua tahan-tahan, beta mau pergi Bethlehem karena ada firman di sana. Yang kedua ada sukacita besar di sana. Yang ketiga, terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat Lukas 2 ayat yang ke-11. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11. Ya, 1, 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Garis bawahi kata juru selamat. Ini kata yang sangat penting, yang menjadi fondasi iman kekristenan. Ini adalah saudaraku nilai yang paling tinggi dalam perayaan Natal. Karena bicara Natal, bicara tentang juru selamat yang membedakan kekristenan dengan sebuah kepercayaan apapun, agama apapun di bawah kolong langit ini. Karena Kristen bicara tentang sang juru selamat. Amin. Ini penting ini. Paling penting dari dua yang tadi saya sampaikan. Saudara terkasih dalam Tuhan.
Sebab apa artinya kalau kita tidak mendapatkan juru selamat dalam hidup ini? Anak-anak Tuhan, tidak ada dua juru selamat. Tidak ada pilihan juru selamat yang lain. Satu-satunya juru selamat hanya Yesus. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, ayat terkenal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui apa? Aku. Hanya Dia saja. Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 mengatakan, tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kita beroleh selamat. Hanya satu nama, dan nama itu adalah nama Yesus. Tidak ada nama lain. Ada amin? Makanya saya selalu ingin pesan buat semua kita, terutama generasi Z, generasi yang lagi bertumbuh. Dengar baik-baik, fondasi ini tidak boleh bergeser dari kekristenanmu. Ini adalah penting, ini esensi dari Alkitab, ini inti dari Injil sejati. Injil bukan hanya bicara soal hal moral praktis, tapi Injil bicara tentang juru selamat. Amin. Ya, makanya pendeta, kita semua hamba Tuhan dan semua kita orang Kristen, kita tidak boleh hanya dengar khotbah yang sifatnya hanya moral. Di luar sana juga ajar moral. Siapa bilang di luar sana ajar jahat? Semua ajar baik. Tapi yang membedakan kekristenan adalah juru selamat, itu yang bikin beda. Karena kita tidak bisa selamat dengan perbuatan baik kita. Tidak bisa. Efesus pasal 2 ayat 8 kan ngomong begitu. Tidak ada orang selamat karena perbuatan baik. Botomu amal model kayak apapun, botomu baik sebaik apapun, tetap ada botomu sana baik. Ada. Karena botomu natur, ini manusia berdosa. Jadi tidak ada orang bisa baik sempurna adanya. Tidak ada. Kecuali dia malaikat. Tapi kalau dia pembatang hidung mas dapalia, rambut mas keriting, muka pelat, mancong mundur ke muka ke belakang, itu orang masih pasti punya dosa. Mau pendeta, kau mau siapa, sama. Semua kotong masih saudaraku punya natur dosa. Tapi kita bersyukur Tuhan tidak perhitungkan semuanya itu. Dia datang sebagai juru selamat untuk menebus kita sekalian. Ada amin? Saudara, saya bicara begini bukan berarti bahwa berarti kita ini bikin dosa seenaknya. Itu orang tidak tahu diri. Ya, orang yang pergi ke Bethlehem dan menemukan Yesus sebagai juru selamat, dia tahu betapa nilai keselamatan itu begitu tinggi. Dia tidak bisa lupa keselamatan itu yang Tuhan berikan kepadanya, dan dia tidak akan bisa tidak balas kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi kita buat baik, kita melakukan apa saja hari ini, melayani Tuhan, berkhotbah, pergi gereja, menabur bagi pekerjaan Tuhan, bukan untuk selamat, tapi karena sudah selamat. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Kalau belum selamat susah. Esensi Injil itu. Makanya yang belum selamat tuh potong musdoma terus. Ayo rajin dong. Rajin juga tidak pemalas ulang lagi. Belum selamat. Kalau orang ketemu juru selamat dia tidak bisa, dia tabakar. Dia hidup akan tabakar. Lihat ini Efesus 2 8 9 10. Perhatikan ayat ini ya. Saya bacakan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Garis bawah itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Dalam bahasa Yunani dikata karis. Karis itu berarti tidak ada campur tangan siapapun, mutlak hanya Tuhan. Minta maaf saya singgung bahasa Yunani Bapak Daumanu, jangan. Ini betapa pentingnya. Kasih kalau kau bilangnya pemberian nanti orang pikir pemberian itu semua orang bisa beri. Ini pemberian yang manusia tidak bisa lakukan. Hanya satu yang bisa lakukan Tuhan Allah. Nah dalam bahasa Yunani berkata karis itu khusus. Tidak bisa yang lain kasih, hanya Tuhan Allah Lalu mau cari di mana? Selamat yang mana? Ayat 9. Saudara terkasih dalam, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ayat 10. Saudara, karena kita ini buatan Allah.
Menarik ini, diciptakan dalam Kristus Yesus ya, untuk melakukan, nah sekarang lihat ini, pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi itu perbuatan baik, itu Tuhan yang siapkan. Dia yang ciptakan kita, dia yang buat kita jadi baru ya, namanya lahir baru tuh ya, di dalam Kristus. Kita kan dulu lama, manusia lama, daging semua, lalu dia ciptakan baru. Oleh kasih karunia, oleh iman, oleh firman, oleh pekerjaan Roh Kudus, dia barui kita. Lalu disiapkan, ini pekerjaan baik Ebenezer, ayo kerjakan sudah. Nah, tahu diri dong, sudah dibuat jadi bagus, rusak parah-parah. Saudara, orang sonetoe, baru Tuhan angkat, Tuhan bikin, Tuhan daur ulang jadi bagus, lalu mau balas Tuhan pun kebaikan dengan cara apa? Saya selalu kasih ilustrasinya begini. Anda duduk bodoh-bodoh di rumah. Tiba-tiba satu orang datang dengan mobil Fortuner. Dia datang parkir lalu dia kasih kunci. Ini beta kasih lu Fortuner. Di dalam auto Fortuner ada uang 1 miliar. Beta kasih lu per day. Saudara yang terkasih dalam. Waktu dia tinggalkan, apa yang Anda lakukan? Saya rasa, Bapak jangan jalan dulu, jangan jalan. Betul kok ini Bapak? Betul kok? Betul kok? Betul, kasih per dia. Hai Bapak, sungguh betul. Betul. Tidak perlu apa-apa, tidak perlu. Saya kasih gratis. 1 minggu kemudian dia WA. Ben, kamu ada di mana? Lagi menikmati uang 1 M. Dan mobil Fortuner. Lalu dia pesan, ingat, pergunakan dengan baik-baik. Jangan foya-foya. Itu anugerah, itu berkat. Tolong bagi ke orang miskin, karena nanti apa yang kau tabur kau akan tuai lagi. Saudara, saya dengar begitu, saya dapat gratis. Saudara, lalu kalau kamu tidak melakukan itu, kamu tidak tahu diri. Ya, itu saudara. Kan Alkitab itu kan begitu. Dia kasih kita, saudaraku, janji, tapi ada peringatan kan? Janji, peringatan. Janji, peringatan. Kalau saudara baca Alkitab itu begitu. Ada janji, ada peringatan. Ada janji, ada peringatan. Tuhan itu begitu. Saudara. Jadi dia kasih kita berkat. Dia kasih kita jaminan, janji. Tapi kadang-kadang kita lupa peringatan-peringatannya. Hanya itu orang yang tidak tahu diri saja. Jadi bukan Tuhan diam-diam. Makanya kalau kita sungguh-sungguh menerima Kristus, juru selamat dunia dalam hidup ini, tidak ada orang, sudah yang terkasih dalam Tuhan, yang tidak tahu membalas kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Semuanya akan tahu membalas kebaikan Tuhan. Makanya kita diajak ke Bethlehem. Karena di Bethlehem ada salvation, juru selamat, satu-satunya dan tidak ada duanya. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Makanya sampai kapanpun jangan tinggalkan Yesus. Mau ada tawaran yang lebih baik pun jangan tinggalkan Yesus. Dan itu butuh sekali lagi ketahanan iman kita. Ini doktrin, ini ajaran, ini fondasi kekristenan. Saudara dari gereja manapun yang berlindung di bawah PGI, kita satu. Saudara, kita satu punya fondasi yang mengatakan bahwa sola gratia, sola fide, itu jelas. Hanya iman dan hanya kasih karunia, tidak ada lain. Itu fondasi kita. Nah itu penting. Karena itu sekali lagi, malam hari ini, mari kita ke Bethlehem. Di Bethlehem ada firman. Di Bethlehem ada sukacita besar. Di Bethlehem ada juru selamat dunia. Ada amin? Semua boleh saya minta sorong tangannya. Saya mau kasih kado Natal malam hari ini. Sorong tangannya semua. Terima yang di luar juga. Yang di luar juga. Ya oke. Sama-sama ya terima kado Natal. Ya dari Tuhan melalui saya. Ya. Jesus my everything. Ucapkan 1, 2, 3. Saya terima hari ini firman yang hidup. Saya terima hari ini kesukaan yang lebih besar dari apapun. Saya terima hari ini juru selamat satu-satunya. Genggam, kasih masuk di saku.
celana kok, baju kok, rokok, tas, bawa pulang dan praktekkan dalam hidup saudara. Beri tepuk tangan terbaik bagi Yesus. Pemain musik, maju ke depan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Haleluya. Kita nyanyikan ini pujian.